Non-autokolerasi adalah salah satu asumsi penting dalam analisis regresi klasik, terutama pada data runtut waktu atau time series. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residual atau kesalahan dari suatu observasi tidak boleh berkorelasi dengan ritual observasi lainnya. Artinya kesalahannya pada suatu periode tidak boleh saling mempengaruhi kesalahan di periode lain. Penjelasan lebih rinci yaitu autokolerasi terjadi jika terdapat hubungan atau pola tertentu antara nilai residual dari waktu ke waktu. Misalnya jika error pada tahun ini cenderung mirip dengan error tahun sebelumnya. Non-autokolerasi berarti setiap error bersifat acak, tidak saling berkaitan dan tidak mengikuti pola tertentu. Dampak jika asumsi ini dilanggar yaitu yang pertama, hasil estimasi tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Kedua, uji statistik atau T dan F menjadi tidak valid. Tiga, dapat menyebabkan kesalahan dalam penerikan kesimpulan. Prediksi. Ini adalah nilai pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan oleh model regresi. Nilai maksimum adalah minus 0,4571, maksimum sama dengan 71321 dan rata-rata 4,8357. Artinya berdasarkan kombinasi variabel bebas,
pendidikan berpartisipasi sekolah dan pengangguran. Model ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 4,8% secara rata-rata. Residual atau sisa atau error. Residual selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai berkisar antara minus 1,80239 hingga 1,81362 dengan rata-rata 0,000. Rata-rata memprediksi 0 menunjukkan bahwa model regresi tidak bias. Kesalahan positif dan negatif saling menyeimbangkan. Standar predictive value, nilai prediksi standar. Ini adalah nilai prediksi yang sudah dinormalisasi atau sebagai dengan standar deviasi. Rentang antara minus 2684 sampai 1,1265 menunjukkan variasi nilai prediksi masih dalam batas wajar atau tidak terlalu ekstrim. Min sama dengan 0 dan standar deviation 1 menunjukkan distribusi standar yang baik untuk asumsi regresi. Standar residual atau residual standar. Ini adalah residual yang sudah distandarisasi berguna untuk mendeteksi outlier. Rentang yaitu minus 1,392 sampai 1,401 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,877. Dalam regresi biasanya tidak ada masalah jika nilai standar residual berada dalam rentang minus 2 sampai plus 2. Karena semua nilai di sini berada dalam rentang tersebut, tidak ada data yang dianggap outlier atau menyimpang besar. Kesimpulan analisis residual yaitu mean residual 0, model tidak bias, standar residual kurang dari 2, tidak ada outlier ekstrim, sebaran residual simetris dan relatif kecil, standar deviasi 1,13544 menunjukkan model ini cukup stabil. Asumsi normalisasi residual kemungkinan terpenuhi karena nilai rata-rata dan standar deviasi mendekati ideal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.